Dosa Musyrik ini disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu dari naskah karya penulis skenario Bayu Kurnia Prasetya. Sebagai sutradara, Hadrah adalah orang di balik kesuksesan sejumlah film ternama Indonesia, seperti Pemandi Jenazah, 172 Days, Until Tomorrow, Mars Met Venus, dan lain sebagainya. Sementara bagi Bayu Kurnia, ini adalah karya film ketiganya setelah Waktu Maghrib dan Sakaratul Maut. Tak hanya itu, Dosa Musyrik juga menggandeng sejumlah aktor dan aktris ternama tanah air untuk bermain dalam filmnya. Di antaranya adalah Prit Timothy, Delia Hussein, Yati Surahman, dan Martino Leo yang belum lama ini bermain dalam film biografi Glenn Fredly. Nugie yang kini terjebak dalam situasi yang sangat sulit, terutama karena ibunya sedang menderita sakit parah, dan pengobatannya terhenti akibat masalah keuangan. Beban hidup yang semakin berat membuat Nugie merasa putus asa, ditambah lagi dengan utang yang terus bertambah. Dalam keadaan yang semakin mendesak, Nugie merasa terpaksa mencari cara cepat untuk mengatasi masalah yang semakin menumpuk. Dalam keadaan putus asa dan tidak memiliki pilihan lain, Nugie mengambil keputusan untuk mencari bantuan dari seorang dukun bernama Mbah Narto. Di sinilah ia terjebak dengan perjanjian dengan setan yang menyesatkan. Meski awalnya ia mengira bahwa ia akan mendapatkan pertolongan instan, namun ia malah harus menerima teror mengerikan dari jin jahat yang menyesatkan. Penasaran dengan akhir kisah dari Nugie? Film Dosa Musyrik mengikuti kisah seorang pemuda bernama Nugie. Dia berasal dari keluarga ekonomi bawah dan memiliki ibu yang sakit keras. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pengobatan ibunya, Nugie pun berutang kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, kondisi ibu Nugie tak kunjung membaik. Di saat yang sama, Nugie dikejar rentenir karena utangnya yang tak kunjung dibayar. Karena terdesak oleh hutang dan tidak punya uang, Nugie akhirnya terpaksa membawa ibunya yang sakit ke dukun sakti bernama Mbah Narto. Saat sampai di rumah Mbah Narto, Nugie terkesima dengan kekayaan yang dimiliki oleh sang dukun. Dia pun tergoda untuk melakukan pencurian di rumah itu. Namun malang, bukan uang yang Nugie ambil dari rumah Mbah Narto, melainkan keras keramat milik sang dukun. Sejak saat itu, kehidupan Nugie pun berubah menjadi mimpi buruk. Dia kerap menerima teror supranatural akibat keris keramat yang diambilnya. Hal ini disebabkan karena keris tersebut membawa kutukan mengerikan dari seorang makhluk gaib bernama Nilarapati. Namun ternyata, teror mistis tersebut tidak hanya menghantui Nugie. Orang-orang di sekitar Nugie juga mulai merasakan dampaknya. Bahkan beberapa di antara mereka tiba-tiba meninggal secara misterius. Setelah berbagai kekacauan yang diperbuatnya, mampukah Nugie untuk tetap menyelamatkan ibu dan keluarganya? Hari demi hari, kondisi ibu Nugie tidak kunjung membaik. Di waktu yang bersamaan, Nugie pun dikejar rentenir karena terbelit hutang yang tidak kunjung dibayar. Karena terdesak hutang dan tidak bisa membayarnya, akhirnya dia terpaksa membawa ibunya yang sedang sakit untuk pergi ke dukun sakti bernama Mbah Narto. Setibanya di rumah Mbah Narto, Nugie terkesima dengan kekayaan yang dimiliki Mbah Narto. Dia pun tertarik untuk melakukan pencurian di rumah tersebut. Namun malang, bukan uang yang diambil olehnya, tetapi keris keramat milik Mbah Narto. Semenjak kejadian itu, kehidupan Nugie berubah menjadi mimpi buruk. Ia kerap kali sering menerima teror supranatural akibat keris keramat yang telah diambilnya. Teror mistis tersebut tidak hanya dirasakan oleh Nugie saja, melainkan orang-orang yang berada di sekitar Nugie pun ikut merasakannya. Bahkan beberapa orang meninggal dunia secara tiba-tiba. Boleh dibilang, Dosa Musyrik tidak menawarkan sesuatu yang baru. Walaupun begitu, film ini tetap bisa menimbulkan efek ngeri yang tidak main-main. Keterampilan Hadrah selaku sutradara dalam menangani horor makin terus ditingkatkan di film ini. Ya,
Hadrah memang adalah tipe sineas yang menaruh atensi penuh terhadap karya-karyanya dan dengan jeli merangkai karya-karya tersebut menjadi tontonan yang tidak hanya pantas disaksikan, tetapi juga dirasakan. Kita bisa melihat dan merasakan sentuhan dari hati Hadrah dalam film ini dan film-film Hadrah yang lain. Atmosfer film ini menjadi semakin berat ketika nuansa horornya mulai merembet masuk. Suasana klinik yang kental, efek kejut yang tidak terduga datangnya, dan sejumlah adegan berdarah-darah yang membuat ngilu akan melingkupi premis yang sedari awal sudah membuat penonton geleng-geleng kepala ini. Cita rasa horor yang disuguhkan Hadrah di sini, syarat tersurat dalam visualisasi yang ciamik. Jeli dalam masalah detil dan cermat memainkan kamera, Hadrah yang dibantu oleh penata artistik handal Timothy D. Setianto dan sinematografer cakap Muhammad Firdaus, menyusun iklim menyeramkan yang cukup meyakinkan penonton untuk berdebar-debar, resah, sampai tidak nyaman. Salut juga untuk tim di bagian efek visual yang berandil signifikan membuat para penontonnya mengernyit jijik dan nyeri. Pada akhirnya, Dosa Musyrik menambah satu lagi kisah penakluk tengkuk dari seorang sineas perempuan bernama Hadrah Daeng Ratu yang mencoba menempuh cara efektif untuk berusaha menunaikan durasi filmnya dengan maksimal.